Kita semua bangkit berdiri, kita akan serahkan ibadah kita sepenuhnya dipimpin oleh hambanya Bapak Evangelis Tony Lucas. Pujian bergirang bagi Tuhan, gerakan Allah mulailah, gerakan Allah mulailah. Amin. Kita percaya rohnya akan membaptis kita. Puji Tuhan. Kita masuk dalam doa pembukaan kita. Berfirmanlah ya Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab aku mendengarkanmu. Nyatakanlah kepadaku untuk kemuliaan namamu. Penuhilah jiwaku dengan kasih karuniamu. Haleluya. Amin. Kita masih berdiri. Kita akan berdoa penyerahan. Nanti Bapak Guru Eliezer Laswarisi Tanggang akan berdoa. Kita akan sembah Tuhan. Dimuliakan, ditinggikan. Yesus Tuhan kau Rajaku. Nanti disambung dengan kami memuji kebesaran-Mu. Nama Tuhan karena Dia hadir di tengah-tengah kita. Oh haleluya. Sembah Tuhan. Sembah Tuhan. Ditinggikan
meredakan hati, meredakan diri kami di hadapan-Mu ya Allah kami yang hidup. Dalam segala keterbatasan, kekurangan yang kami punya, kami memulai Tuhan datang di hadapan Tuhan karena kasih karunia-Mu yang begitu besar, yang begitu ajaib, yang begitu heran, yang begitu mulia, yang boleh kami rasakan sampai hari ini Bapa. Kekuatan daripada mulai Tuhan yang memampukan semua kami untuk hadir beribadah, memuliakan nama-Mu hari ini Tuhan. Maka biarlah Tuhan Yesus, kami undang Roh Kudus-Mu Tuhan, sepenuhnya berkuasa, berkarya, berotoritas, menguasai tempat ini, memimpin ibadah kami dari awal pertengahan sampai kepada akhirnya ya Tuhan. Biarlah hanya kuasa Roh Kudus-Mu yang memenuhi hati kami, hanya kuasa Roh Kudus-Mu yang bertata di atas seluruh pujian dan penyembahan kami malam hari ini. Maka biarlah Tuhan, Engkau yang memimpin ibadah kami Tuhan, dari awal, pertengahan sampai kepada berakhirnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami serahkan semuanya ya Allah kami yang hidup pada hari ini Tuhan. Ini kami suruh anak-anak-Mu, para pemain musik dan singer yang datang kepada Tuhan melayani-Mu hari ini. Mari Kau urapi kami, pribadi lepas pribadi, dengan urapan Roh Kudus Tuhan. Jagalah hati dan pikiran kami dari segala kesombongan, dari segala hal-hal kepengahan, bahkan mencari pujian daripada manusia. Tolong Tuhan, biarlah kami tunjukkan hati dan pikiran kami untuk melayani dan menyembah Tuhan. Hamba-Mu Bapak Penginjil kami Lukas Tony yang memimpin kami dalam pujian penyembahan hari ini. Mari Tuhan urapi hamba-Mu, pakailah hamba-Mu dan urapi pujian dan penyembahan untuk membawa seluruh umat hadir pada hari ini merasakan lawatan Tuhan, kuasa Tuhan, hadirat Tuhan, anugerah Tuhan, penyertaan Tuhan, kuasa Roh Kudus Tuhan terjadi di tengah-tengah ibadah kami Tuhan. Kami mau Bapa yang baik, ibadah kami penuh dengan sorak-sorai, ibadah kami penuh dengan sukacita, ibadah kami penuh dengan lawatan Tuhan terjadi. Bagi segala kuasa roh jahat yang mengganggu hati dan pikiran kami, dalam nama Yesus kami tolak patahkan kuasa dari domba Allah. Biar Roh Kudus-Mu Tuhan yang memimpin seluruh tempat ini dan menguasai lingkungan tempat ibadah ini Tuhan. Dan seluruh fasilitas kami perlukan kami serahkan dalam tangan Tuhan. Berkati semuanya Bapa, sehingga semua peralatan sarana prasarana yang ada dapat kami pergunakan tanpa kendala atau masalah apapun. Ke dalam tangan-Mu Tuhan kami serahkan ibadah kami. Biar Tuhan berkuasa dalam seluruh ibadah kami. Kami serahkan Tuhan ibadah kami dalam tangan-Mu. Dan biar kehendak-Mu yang jadi, kehendak-Mu yang nyata, kuasa kemuliaan Roh Kudus Tuhan berdaulat di tempat ini. Terima kasih Bapa kami yang baik. Inilah doa permohonan kami. Kami serahkan di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan Juru Selamat kami. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita masih berdiri saudara. Kita mau tunjukkan semangat kita dalam menantikan janji Tuhan. Pengurapan Roh Kudus di atas kita. Haleluya. Sebelum kita memuji Tuhan, saya mau cek dulu tepuk tangan kita di hadapan Tuhan. Karena tepuk tangan kita adalah persembahan bagi Tuhan. Haleluya. Kita tepuk tangan, tunjukkan yang terkeras bagi Tuhan, nyatakan itu sebagai persembahan kita. Mari kita bertepuk tangan. Masih ada yang belum bertepuk tangan. Kita mau beri keras lagi bertepuk tangan. Haleluya. Lebih keras dari yang tadi. Haleluya. 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 Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku. Denganmu Tuhan. Kita bersorak-sorai lebih keras lagi. Malam yang ke-6 saudara, kita mau lebih semangat lagi dalam Tuhan. Haleluya. Sebab dalam kelemahannya kuasanya sempurna. Haleluya. Oh. Lebih keras iman percaya.
Tuhan dalam hidupku. Hanya Kau Tuhan. Kuasa-Mu. Denganmu Tuhan. Dari kemuliaan sampai kemuliaan. Oh, hanya Kau Tuhan. Haleluya. Tuhan bersalah dari kemuliaan sampai kemuliaan. Haleluya. Hanya Kau Tuhan. Sembahkan kuasa-Nya tercurah. Senantiasa denganmu Tuhan. Bersalah dari kemuliaan sampai kemuliaan. Dari kemuliaan, dari kemuliaan, dari kemuliaan, dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya, haleluya. Kitalah umat yang berjalan bersama Tuhan dari kemuliaan menuju kemuliaan yang selanjutnya. Haleluya. Jemaat Tuhan, para bapak hamba Tuhan, persilakan duduk. Kita masih memuji-muji Tuhan. Adong sadamual tung saya ulini sombudo disi wasmi. Haleluya. Kita percaya yang haus ambil air dari Tuhan. Dia akan memuaskan dahaga kita. Selamat pagi Tuhan. Haleluya. Adong Somu Dodisi ay marang behasor putih sahibu na malu luhur Dodisi. Oh Lord,
Martuhol, Porsea, haleluya. Modal percaya saudara, Tuhan kasih dengan cuma-cuma, dengan gratis. Tapi kita mau, kita haus, kita rindu. Haleluya. Dia Allah yang maha baik, dia pasti berikan sama kita. Haleluya. Satu pujian berkirang lagi bagi Tuhan. Kita berikan sebagai persembahan kita kepada Tuhan. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan dengan kuasa darahnya. Haleluya, haleluya, haleluya. Lebih dari pemenang. Haleluya, lebih. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darah Yesus. Jika Allah di pihak kita, siapa dah kita lebih, kita lebih dari pemenang. Dalam segala perkara saudara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dah kita lebih dari pemenang. Oh haleluya, haleluya. Bangkit gereja Tuhan, bangkit. Lebih dari pemenang. Siapa kita Yesus Raja, segala raja. Oh haleluya. Bangkit gereja Tuhan, kita lebih, kita dari pemenang. Oh haleluya. Karena pancinya Yesus Raja, segala raja. Haleluya, haleluya. Kita gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kita lebih daripada orang-orang yang menang. Aminkan dalam hidup kita. Haleluya. Kita berdoa untuk firman Tuhan dan persembahan. Nanti Bapak Guru Robert Stinjak akan berdoa. Kita sembah Tuhan. Ujian kita nomor 434. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Sambil kita bawa persembahan kita kepada Tuhan, yang telah Tuhan berikan kepada kita menurut ukuran Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati Tuhan? Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru? Kemanakah kami berseru saat badai
saat badai datang yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kemanakah kami mencari? Sarilah kepada Tuhan, amin. Kasih sejati, kemanakah kami berseru? Berserulah kepada Tuhan. Haleluya. Saat badai datang menderu, yang kami tahu hanya Kau yang mampu Tuhan. Pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan Kau. Kami tak dapat jalan sendiri Tuhan. Oh, tak dapat kami berjalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan Tuhan. Kemanakah kami mencari? Kemanakah kami mencari? Carilah kepada Tuhan. Kemanakah kami berseru? Berserulah kepada Tuhan. Haleluya. Saat badai yang kami tahu hanya Kau yang mampu ya Tuhan. Pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu Tuhan. Kami butuhkan. Nyatakan, oh kita perlu, kita butuh Tuhan. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Angkat tangan kita kepada Tuhan. Oh, kami perlukan. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu Tuhan. Kami tak dapat berjalan sendiri. Katakan, kami butuh Kau Tuhan. Kami butuh Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Engkau nyatakan di tengah-tengah kami. Kami butuh sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat berjalan sendiri. Katakan bersama, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan Tuhan. Segala puji dan syukur kembali kami panjatkan kepada-Mu Bapa di dalam surga. Allah yang ajaib, perkasa, luar biasa Tuhan, yang telah memberkati kami Bapa hingga sampai malam hari ini Tuhan. Dalam penyusulan Roh Kudus ini Bapa, kami boleh rasakan penyertaan-Mu begitu luar biasa terjadi atas kami. Kuasa-Mu semakin nyata atas kami Tuhan. Itulah Bapa di surga, pada hari ini Bapa kami semakin percaya bahwa Engkau Tuhan Allahku mengasihi kami dan memberikan setiap
setiap janji-Mu Tuhan bagi kami Bapa, membaptiskan kami Tuhan, setiap anak-anak-Mu dengan Roh Kudus-Mu ya Bapa di sorga. Oleh sebab itu Tuhan Yesus, pada malam hari ini Bapa, kami persiapkan setiap hati kami Tuhan, jamah hati kami Bapa di sorga. Buatlah Tuhan berubah daripada setiap hati kami ini oleh firman Allah yang hidup. Engkau ubahkan Tuhan setiap pikiran kami, Engkau ubahkan setiap hati kami, sehingga kami benar-benar percaya kepada setiap firman, kepada setiap janji yang telah Tuhan Engkau janjikan bagi kami Bapa, sehingga Tuhan kami semuanya boleh merasakan kuasa daripada Roh surga, yaitu Roh Kudus yang akan membaptiskan kami Bapa. Dan kami percaya Tuhan, malam hari ini Bapa, Engkau Tuhan Yesus Kristus yang menjamah kami, mengubah, bahkan Tuhan memberikan Tuhan semangat, kekuatan baru bagi umat-umat-Mu ya Tuhan, kesungguhan, keteguhan bagi mereka, agar semakin mereka Tuhan berjuang untuk mendapatkan setiap janji Allah, mendapatkan daripada Roh Kudus. Berikanlah Tuhan Yesus kekuatan baru ya Bapa. Kami percaya oleh Roh Kudus-Mu Tuhan yang terus berkarya, bekerja di tengah-tengah kami, menyatakan kuasa dan mujizat-Mu di tengah-tengah daripada ibadah kami ini Bapa. Terus bekerja di dalam nama Yesus, sehingga Tuhan roh-roh dunia, roh-roh berhala tidak pernah Tuhan dapat di sini Bapa berada. Tetapi Tuhan, roh itu akan keluar oleh kuasa daripada sorga, oleh Roh Kudus-Mu Tuhan. Maka roh-roh dunia tidak dapat bertahan, maka Tuhan keluar dari tempat ini Bapa, sehingga Tuhan tidak ada yang menghalangi setiap anak-anak-Mu yang akan mendapatkan janji itu Bapa. Tetapi Tuhan, hanya ada kuasa sorga, hanya ada Roh Kudus yang terus bekerja, yang terus mengurapi daripada setiap anak-anak-Mu. Demikianlah ya Tuhan, para hamba-hamba-Mu, baik firman Tuhan pertama maupun juga firman Tuhan yang kedua, mari Tuhan ulurkan tangan-Mu, Engkau berkati para hamba-Mu. Engkau telah sediakan setiap firman yang hendak diperkatakan oleh hamba-hamba-Mu Bapa. Urapan sorga, kuasa sorga, marifat dari sorga terus mengalir ya Bapa. Urapan yang berganda, ada di sana roh pengajaran, ada di sana Tuhan roh nasihat, bahkan untuk menuntun kami Bapa, supaya setiap anak-anak-Mu benar-benar di sana memiliki iman untuk menerima setiap janji Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Demikian setiap persembahan kami, mari Tuhan ulurkan tangan-Mu Bapa, kiranya Tuhan Engkau yang menguduskannya, memberkatinya, sehingga setiap persembahan kami, setiap Tuhan, oh pemberian daripada setiap umat-umat-Mu terlebih dahulu Bapa di surga, Engkau kuduskan sehingga berkenan dan dapat menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Kami percaya Tuhan, hari ini Tuhan Yesus berkat rohani akan memberkati mereka Bapa, dan semakin tekunlah adanya Tuhan mereka oleh karena kasih dan karunia-Mu yang semakin berkelimpahan dalam setiap umat-umat-Mu Bapa. Terkatilah umat-umat-Mu dengan firman dan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang pertama. Nanti Bapak Guru Lahmut Sito akan menyampaikannya. Buka hati kita selebar-lebarnya. Arahkan pendengaran kita sepenuhnya kepada firman Tuhan. Kita sambut dengan satu pujian bergirang. Berkumandang suara dari seberang, kirimlah cahaya-Mu. Banyak jiwa dalam dosa mengerang, kirimlah cahaya-Mu. Kita bertepuk tangan sambut firman Tuhan. Banyak jiwa dalam dosa menyerang, banyak jiwa dalam dosa menyerang.
Puji Tuhan. Ah, bersama dulu kita melihat jam yang di dinding. Jam 19.20. Apa yang perlu kami sampaikan di sana umat-umat Tuhan? Sering sekali kita berkata, ku mau diubah Tuhan, ya. Tetapi ketika kita keluar dari gereja ini, seringkali pikiran kita juga yang bekerja di dalam hati kita masing-masing. Sebenarnya sungguh indah apa yang diajarkan oleh Bapak Pendeta kita pada hari Minggu, ya, hari Minggu. Apa yang dicontohkan kepada kita umat-umat Tuhan tentang Bukit 12. Kalau praibadah itu sudah memang jemaat hadir di sana, ya kan? Sudah kita naikkan pujian penyembahan kepada Tuhan, masuk gerbangnya Tuhan, memasuki hadiratnya Tuhan. Sesudah ibadah inti itu, kita masuk mezbahnya Tuhan, menghampiri mezbahnya Tuhan untuk mendengarkan firman-Nya. Jadi kalau seperti ini, kami juga hamba Tuhan, apalagi firman Tuhan, yang pertama buru-buru menyampaikan firman Tuhan itu umat Tuhan. Dikejar-kejar waktu ini, iya kan? Enggak tenang. Lewat nanti 15 menit sudah ke sana juga pikiran kita. Tanpa kita lihat juga jam, sudah kita rasakan itu sudah lewat 20 menit. Jadi komitmenlah dulu di dalam hati kita, mau kita diubah oleh Tuhan. Haleluya. Lewat firman Tuhan itu, saudaraku umat-umat Tuhan. Harapan kami ke depan kita dalam ibadah pengurapan, contohnya kita masuk jam 19, praibadah 6:30. Okelah dulu untuk ibadah 2:10 malam ini, ya. Uji coba dulu. Mungkin pekerjaan kita masing-masing sudah merintangi kita semua, sehingga ya digasaklah itu pujian juga pada masuk ibadah inti, ya kan? Berulang-ulanglah lagi. Kalau Bapak Pendeta kita dulu setanggang, kalau sudah kayak gitu, sudah saya lihat mungkin gigi sudah hampir bergesek-gesekan. Iya umat Tuhan. Karena apa? Kita sudah diajar dengan baik oleh perkataan firman Tuhan. Tapi karena kita lalai untuk melakukannya, seperti itulah terus. Iya, saya sudah sama dengan saudara di sini lebih daripada 20 tahun. Semua umat Tuhan ini sudah semua ini, apalagi kaum ibu ini, dibaptis Roh Kudus semasa hidup Bapak Pendeta kita. Sudah semua. Ada yang belum? Coba tunjuk tangan. Yang baju hitam, yang di samping yang guru Sitinja, ya. Berdoa sungguh-sungguh, ya. Yang di sampingnya, di depannya, ya, yang baju hitam. Hanya itu saja. Semua kalau sektor anugerah saya tahu dari dulu sudah dibaptis. Tapi kan saudaraku umat-umat Tuhan, ketika kita datang seperti ini bersekutu, supaya kita dipenuhkan oleh Tuhan dengan Roh Kudus-Nya, diperlengkapi kita dengan firman Tuhan, untuk boleh kita menjalani hari-hari kita ini sesuai dengan aturan, undang-undang, dan firman yang kita dengarkan itu. Diperlengkapi hidup kita ini, supaya kita jangan keluar dari sana. Jadi ingat-ingat dulu saudaraku umat-umat Tuhan, ku mau diubah Tuhan. Tetapi ketika di rumah mau berangkat ibadah, dangi kosongoni Tuhan, pahatok maro. Ya, puji Tuhan. Baik, firman Tuhan, Kisah Para Rasul yang keempat, ayat 32.
bagian B-nya saja. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, bagian A-nya ya, mereka sehati dan sejiwa. Sekali lagi kami baca. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa. Haleluya. Umat Tuhan, boleh kita lihat di sini cara hidup jemaat yang pertama itu, mereka begitu sehati dan sejiwa. Baik itu di dalam ibadah, mereka kesehatian mereka itu mereka tunjukkan lewat kebersamaan mereka. Lewat seperti apa yang kami katakan tadi. Mereka mau diajar oleh firman Tuhan. Ya. Mereka mau lebih cepat-cepat datang kepada Tuhan sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan kepada mereka. Ya. Tidak membuat pola pikir masing-masing, tetapi mereka mengarah kepada pengajaran daripada rasul-rasul itu. Lihat di dalam cara hidup jemaat yang mula-mula itu, di dalam Kisah Para Rasul yang kedua ayat 42, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Puji Tuhan. Itulah cara hidup jemaat yang mula-mula itu, yang harus kita pelajari lewat kedatangan umat-umat Tuhan kepada Tuhan seperti ini. Ya. Bukan hanya kita sekedar ya sudah nampak kita begitu bergoyang. Ya. Padahal apalagi kalau sudah datang hamba Tuhan menumpang tangani, begitu digoyang, tetapi gitu dilepas penumpangan tangannya, stop. Kan? Padahal hamba Tuhan saya seperti itu. Masih di sampingnya kita udah stop, berarti sudah capek gitu. Kita tidak hakimi bahwa engkau enggak ada Roh Kudus di dalam hatimu. Tetapi ada tubuhmu itu yang tidak sudah mengalami kecapean, tidak kuat lagi. Ya. Jadi enggak tahan kita 1 jam berdoa itu begitu terus gini terus kan. Siapa yang tahan? Coba tunjuk tangan. Enggak ada kan? Semangat kita juga seperti itu, saudaraku, umat-umat Tuhan. Sebagai kita memiliki tubuh yang fana ini, ada kalanya kita seperti kekurangan energi. Ada kalanya kita seperti lemas. Bukan berarti bahwa kita sudah patah. Ya, bukan berarti patah. Tetapi ada saja yang menghalanginya. Itulah gunanya kita datang kepada Tuhan. Ya, supaya semangat kita itu dibangkitkan kembali. Puji Tuhan. Ya. Jadi kita diberikanlah pengajaran melalui kebenaran firman Tuhan. Kita menjadi sehati sepikir kita. Bolo halak batak medok, rapat tu dolok, rapat tu turua mahita, rapat manibung, rapat mengalupat, rapat manibung mahita. Ada kesatuan, saurdut mahita, dangalani bahasa adati, tetapi bahasa Batak ada di dalam Filipi yang kedua itu. Sehati sepikir, sejiwa mereka. Itulah cara hidup jemaat yang mula-mula itu. Dan itu yang harus terus diajarkan kepada gereja. Apalagi seperti kita ini, diajarkanlah itu terus kepada kita. Supaya kita sehati sepikir.
supaya kita menjadi orang-orang yang bertolong-tolongan menanggung bebanmu. Itulah orang yang hidup di dalam Kristus. Galatia, kita lihat dulu sebentar. Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Puji Tuhan. Itulah hukum Kristus. Mereka bertolong-tolongan menanggung beban. Apalagi di tengah-tengah pelayanan ini. Ya, ke depan ya kami mengada, kita tidak terlepas dari kehidupan sosial. Hamatean doho las niroha dang boy terpisah sian ngolum. Hamatean doho las niroha, enggak bisa itu terpisah dari hidup kita ini. Itulah yang harus kita jalani. Jadi bola dong na perjolo sia jemaat Tuhan borhat lautu surgo mate raudur mahita disi tarida mahita namar pentakostai. Haleluya. Molo adong pesta pernikahan rap mahita martapak buhi mahita disi. Bahasa Batak doi dan bahasa adat. Ya, nampaklah kita di sana. Lalu tercerminlah kehidupan orang-orang yang hidup di dalam Tuhan. Nah, inilah yang harus kita perjuangkan. Mungkin kita masih berada di dalam tangga yang pertama, masuk kita kepada tangga yang kedua. Kesungguhanmu mungkin dalam 2:10 malam ini seperti apa yang diajarkan oleh Bapak Pendeta kita Erianto Nadia pada hari Minggu. Tidak bisa kita bersama-sama, mungkin semuanya hadir jam 6 praibadah itu. Ke depan makin meningkatlah, ya kan? Setengah itu praibadah. Narobe kita berangkat sejabu tapatibu. Jadi rapat praibadah mai kita. Songonido. Dan pola do sederhana do diajar khotu hatta sude parngoluonon berdasarkan firmannya. Sederhana betul. Ya. Karena kita ingin mengimplementasikan firman itu di tengah-tengah kehidupan ini. Tang nalagabe holan begiot tasabingi. Bukan hanya sedap-sedapan didengar, tetapi dia untuk cara hidup orang-orang yang percaya itu. Menjadi cara hidup mereka loh. Alanido nang setorahita kan, makana kopas na ibadai. Pas do waktu mabege hatan itu kani mulung lewat sajom bah polo do hita songoni kanasi sude mamereng memiliki mata tapi tidak melihat lagi, mendengar kepada yang menyampaikan firman Tuhan itu tetapi hatinya enggak di situ lagi. Jujur dulu au peolo do songoni mololobi waktu i ngalobi saja jam oh marngongong nama siano dang tu sobe masuk. Dang tu sobe masuk ina, apalagi tu sodang be, son nama lewat terus. Ciko pas do, kan? Jujur mak. Apa songoni dengan iku mang belum lo bisa jom, mang Tuhan ngantuk biar dulu. Solat tu kiawan no Tuhan ibereng jematon ni neraku nama, kan? Seniku hujah bukon, sebereng songoni, amang Tuhan. Ngantuk biau hubuk gama huberen jota suatek nadong 20.000 di si apa danga dong kalau mengobati ngantuk inaraku danga dong tong permepe hubereng danga dong bana mau naraku itu umat-umat Tuhan. Jadi waktu yang ada itu terus kita buat ya ibu tohamu nado ikut setia kita tu pakata yota. Lihat itu 1 Raja-Raja 13 itu abdi Allah dari Yehuda itu ketika dia tidak setia kepada perkataannya dia balik
dari sana untuk memperingatkan Jerobeam ketika ada nabi tua di sana. Dia diterkam harimau. Nima dang setia imana amang di perkataan nak. Jadi kau belajar dari kita semua nih. Jadi semua dia do halak. Naung dipenuhkan Tuhan dengan firman-Nya. Ya, seperti apa orang yang sudah dipenuhkan dengan Roh Kudus-Nya, dengan firman-Nya. Sederhana diajarkan oleh Rasul Petrus. Ya, 2 Petrus yang pertama. Kita bereng jotok kijate. Dua Petrus yang pertama kami baca ayat 5 ini sampai selanjutnya dulu. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara. Puji Tuhan. Dikatakan di dalam ayat 9, barang siapa yang memiliki semuanya ini, tidak memiliki semuanya ini, dia menjadi buta dan picik. Tetapi barang siapa melakukannya, dia akan berhasil dalam pengenalan akan Kristus. Ya. Dari iman, tangga pertama, masuk kepada tangga kedua. Apa itu? Pengetahuan. Ngadok kita di son, tabay mesti otik nai, merdala kita. Kasongoni do kan? Adong mapenguasa diri, unang gabi sobok kita. Unang adong gijang ni roha, ikon adong penguasaan diri, ditambahkan kesalehan. Songoni do na. Jadi magunana hita mabigi hatan itu hani diajar-ajari mahita asa tatu si nenget-nenget. Ya. Puji Tuhan. Ya, aminkanlah itu umat-umat Tuhan. Apa yang kami sampaikan itu, mungkin kami tidak terlalu pandai untuk menyampaikannya kepadamu. Tetapi doa kami ada perubahan di dalam diri kita ini. Kita mau diubah di dalamnya. Ya, kita mau diubah di dalamnya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita kembali diingatkan oleh Bapak Guru kita. Yuk datang lebih awal lagi, berangkat dari rumah jam 6 kurang 20, amin. Supaya nanti jam 6 udah masuk praibadah kita semua, sehingga waktunya bisa berjalan dengan baik. Puji Tuhan. Kita akan sambut firman Tuhan yang kedua. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Mari kita semua, mari kita semua umat pilihan Allah, dengan manggil untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya, berdiri lagi, maju, 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 maju. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengan manggil untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya, waktunya berdiri lagi, maju.
kita kembali untuk membaca firman Tuhan yang ada tertulis dalam surat Rasul Yohanes, tepatnya 1 Yohanes pasal yang keempat. Baik, kalau kita sudah temukan 1 Yohanes pasal yang keempat, mari kita baca bersama-sama dari ayat 1 sampai ayat yang ke-6 dengan judulnya Roh Allah dan Roh Antikristus. Baik, kita baca bersama 3, 2. Ya, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu apakah mereka berasal dari Allah, sebab banyak nabi-nabi palsu telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah, dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh Antikristus, dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang, dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Mereka berasal dari dunia, sebab itu mereka berbicara tentang hal-hal duniawi, dan dunia mendengarkan mereka. Kami berasal dari Allah. Barang siapa mengenal Allah, ia mendengarkan kami. Barang siapa tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengarkan kami. Itulah tandanya roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan berbicara bahwa tidak ada salahnya dan tidak dosa kalau kita belajar menguji setiap roh, terutama yang barangkali kita merasa sudah dipenuhi oleh roh Tuhan. Maka uji itu roh. Itu yang firman Tuhan katakan, supaya kita tidak salah. Firman Tuhan di sini memberitahukan kepada kita bahwa ada roh Antikristus. Ini termasuk roh jahat ya. Cuman roh Antikristus ini roh jahat juga ini. Dia berada di divisi Antikristus. Berusaha untuk membelokkan jalan Tuhan. Itulah tugas khusus dia. Dan dia sangat pandai menyamar. Bahkan dia bisa serupa seperti malaikat terang. Itu yang dikatakan oleh firman Tuhan, bahwa iblis itu atau si Antikristus ini, dia menyerupai malaikat terang. Dia bisa bernyanyi seperti kita, bisa bertepuk tangan seperti kita, bisa bersorak-sorai, bisa bertepuk tangan kuat-kuat. Bahkan mungkin suaranya akan lebih besar daripada suara kita. Itu perlu kita perhatikan. Saya mau katakan, pengurapan Roh Kudus itu
Tidak diukur seperti apa volume suara kita. Bukan berarti orang yang sudah berteriak-teriak itu sudah pasti penuh Roh Kudus. Itu tidak menjadi sebuah ukuran. Itu makanya perlu kehati-hatian, saudara. Yesus pernah memperingatkan murid-muridnya. Kalau tidak salah dalam Matius pasal 10 itu. Dikatakan, cukuplah jika seorang murid sama seperti gurunya. Tidak mungkin seorang murid atau seorang hamba melebihi gurunya atau tuannya. Peringatan itu disampaikan oleh Yesus kepada murid-muridnya supaya mereka berhati-hati. Setiap penyembahan kita, pelayanan kita, pujian kita jangan sampai melebihi yang memimpin saudara. Itu prinsip kehati-hatiannya. Bukan kita katakan salah, itu tidak. Hanya mencegah supaya kita berada di zona kehati-hatian itu. Karena iblis itu sangat pintar, dia bisa menyamar. Kalau kita mengikuti keinginan hati kita, sukacita yang kadang-kadang melebihi daripada urapan yang sebenarnya sudah diukurkan Tuhan. Peringatan itu yang dikatakan Yesus kepada murid-murid. Tidak mungkin seorang murid melebihi gurunya. Itu peringatan keras itu, saudara. Kalaupun Yesus mengatakan itu, barangkali dengan roh kelemah lembutan, tetapi itu sebuah perkataan keras, peringatan keras supaya setiap orang hati-hati. Karena roh hati Kristus itu dia menyamar, dia sama seperti malaikat terang. Maka firman Tuhan di sini berkata kepada kita, ujilah roh-roh itu. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus. Saya sangat-sangat percaya semua kita yang hadir di sini pasti mengaku Yesus adalah Tuhan. Tak ada kita yang berani mengatakan itu, bahwa Yesus itu bukan datang dari Allah. Tapi saudara, berbeda kalau ketika kita dibawa kepada sebuah pengakuan melalui manifestasi roh, maka di sana kita akan ketahuan yang tadinya kita begitu lantang menyebut Yesus Tuhan, maka ketika termanifestasi dengan Roh Kudus, maka mulutmu akan terkunci, tidak sanggup menyebut Yesus. Dan itu sudah sangat sering terjadi, kita rasakan, kita saksikan, kita alami dalam pelayanan ini. Yang awalnya begitu dalam ibadah, ketika dia masih berdoa, bernyanyi dalam akal budi, dia masih bisa menyebut Yesus itu adalah anak Allah. Tetapi ketika masuk kepada manifestasi roh, maka yang tadinya dia berbicara Yesus adalah Tuhan, untuk dipaksa pun mengucapkan nama Yesus pun mulutnya terkunci. Inilah sebuah pengujian, apakah benar roh yang ada dalam dirimu roh Tuhan. Bawa dirimu kepada manifestasi roh itu. Kalau akal budi kita saja menyebut Yesus adalah Tuhan,
itu tidak menjadi sebuah ukuran. Maka jangan katakan, atau jangan kita buat itu sebuah penilaian. Kalau pengakuan dari akal budi kita yang mengatakan Yesus adalah Tuhan, itu tidak akan pernah melegalisasikan bahwa engkau menjadi orang yang sudah diurapi Roh Kudus. Maka saya tidak begitu mudah saudara mempercaya. Sebelum saya mendengar dia berbahasa roh, dan dalam bahasa roh itu masih mulutnya mengucapkan Yesus adalah Tuhan, saya tidak akan pernah mau menerima itu sebuah pengurapan Roh Kudus. Karena roh antikristus pun dia bisa berbahasa roh. Sebelum saya mendengar saudara berbahasa roh dan menyebutkan Yesus adalah Tuhan, saya tidak akan pernah berani mengatakan roh yang ada padamu itu adalah roh Tuhan. Kalau itu benar-benar adalah roh Tuhan, kalau itu benar-benar adalah Roh Kudus, ketika masuk kita ke dalam manifestasi roh, ketika hamba-hamba Tuhan menumpangkan tangan kepada saudara dan engkau berbahasa roh, dan dalam bahasa rohmu masih kedengaran ada nama Yesus yang keluar dari mulut saudara, tetapi ketika tidak lagi ada nama Yesus, sekalipun bahasa rohmu sangat begitu indah, maka itu hati-hati, jangan-jangan roh antikristus. Jadi kita perlu menegaskan saudara, ya, gereja karismatik yang ada zaman sekarang ini yang menjadi penilaian mereka tentang orang yang sudah dipenuhi Roh Kudus. Kalau mereka Pak sudah mengaku Yesus adalah Tuhan, itu roh Tuhan. Siapapun akan mengakui itu. Dukun sekalipun pernah mengatakan itu. Saya pernah bertemu dengan orang gila Kristen, orang gila berdoa, ya berbahasa akal budi manusia lah, berbahasa Indonesia. Dia sebut nama Yesus. Orang gila ini sama sekali dia ini nggak benar. Memang dia sudah error. Tapi dia bisa berdoa dan menyebut nama Yesus. Dia pasti berbahasa roh, dia bisa. Nggak perlu saya sebutkan siapa, karena ada sebagian di sini yang kenal itu barangkali. Apalagi Pentakosta zaman lalu, pasti ini terjadi masa lalu, ini bukan masa kita. Puji Tuhan di tempat kita belum saya temukan seperti itu. Yang saya temukan, dan barangkali juga ditemukan banyak hamba Tuhan, ketika terjadi manifestasi roh, seseorang itu tidak bisa, mulutnya terkunci, menyebut nama Yesus, pindah baca apa hamba Tuhan, oh katakan Yesus, sebutkan Yesus, dia terus mengunci mulutnya. Roh yang ada di dalam dirinya terus mengunci, tidak mengizinkan mulutnya menyebut Yesus adalah Tuhan. Kalaupun sebelumnya dia berlonjak-lonjak kegirangan, bertepuk tangan, bersorak-sorai, maka jangan saudara takut. Kalau hamba-hamba Tuhan, kita akan masuk kepada zona itu. Setiap hamba-hamba Tuhan harus mencoba menguji setiap roh. Dengarkan roh mereka, bawa mereka kepada pengakuan Yesus itu adalah Tuhan. Seperti apa ketika mereka berbahasa roh masih mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, sebagai satu dasar legalitasmu bahwa engkau benar-benar penuh Roh Kudus, bukan dipenuhi roh antikristus. Jadi kita fokus dulu ke situ. Mari kita dulu sama-sama berbahasa roh, supaya teruji di sana manifestasi roh itu. Apakah roh yang engkau keluarkan dari mulutmu masih sanggup mengaku Yesus adalah Tuhan? Supaya saudara tidak terseret kepada kesesatan yang sangat begitu halus dikerjakan oleh roh-roh jahat ini. Nah, uji. Bahkan secara pribadi juga kita uji. Saya kalau berdoa, saya selalu uji itu, Tuhan,
Buktikan dalam bahasa roh saya bahwa roh yang ada di saya adalah roh Tuhan. Kalaupun saya berbahasa roh, tetap nama Yesus itu akan terus mengalir, memuliakan Tuhan Yesus itu, mengagungkan Tuhan Yesus itu. Karena salah satu memang tujuan daripada bahasa roh itu memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan. Itu salah satu. Nah, yang kedua, saudaraku yang dikasihi Tuhan, apakah roh yang ada dalam kita itu adalah roh Tuhan atau tidak? Dalam ayat yang ke-6, mari perhatikan. Kami berasal dari Allah. Barang siapa mengenal Allah, ia mendengarkan kami. Barang siapa tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengarkan kami. Itulah tandanya roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Haleluya. Barang siapa yang mendengarkan hamba Tuhannya, maka roh yang ada padamu adalah roh Allah. Artinya bukan hanya sekedar engkau mendengarkan ketika saya bacakan firman Tuhan, tidak. Bukan hanya seperti itu yang dimaksud di sini mendengarkan kami, tapi menerima setiap pengajaran, teguran, arahan yang disampaikan kepada kita. Kalau engkau mau menerima sekalipun itu teguran, peringatan keras, aturan keras, maka di sana akan terjadi sebuah pembuktian. Kalau engkau terlalu menolak itu dan terus mengcounter dirimu dengan cara-caramu yang model sekarang ini, ya, zaman sekarang ini mengcounter diri sendiri, ya, lewat apa? Lewat status. Kalau seumpamanya saya keras berkhotbah, langsung menegur saudara, besok akan muncul status. Dan tahu apa yang ada dalam status itu. Status itu hanya bentuk, kalau tidak pembenaran diri, ya, yang pertama. Yang kedua, itu adalah sebuah bentuk pencitraan diri. Dan ada satu lagi, pembenaran diri, pembelaan diri, dan pencitraan diri. Itulah isi daripada status-status orang yang tidak ada bersama dengan Tuhan, yang hidup dengan roh antikristus. Ketika mereka ditegur oleh Tuhan, diperingati Tuhan, maka besoknya status mereka kalau tidak pembenaran diri, pembelaan diri, pencitraan diri. Tapi kita masih dengan pongah, dengan bangga mengatakan, oh saya juga punya roh yang sama. Saya juga seorang yang percaya. Saya juga orang yang sudah berbahasa roh. Ya, hati-hati. Jangan arogan kita. Kita harus uji diri kita. Kalau masih ada perlawanan, pertentangan, pembenaran diri, pencitraan diri, walaupun tidak engkau lakukan itu secara terbuka, sekalipun lewat status-statusmu, status itu bisa dibaca itu. Siapa orang seperti apa, profil orang tersebut terbaca itu dari status saudara. Statusmu itu akan memperkenalkan siapa saudara dan apa yang sedang saudara lakukan. Akan kelihatan di sana apakah sebuah pembenaran diri, pembelaan diri, atau pencitraan diri. Terbaca saudara, ketahuan dari sana. Sehingga masih kita berani bahwa kita adalah orang-orang yang sudah diurapi roh Tuhan. Roh Tuhan memang sangat penting. Roh Kudus itu memang sebuah hal yang sangat penting kepada saudara. Tapi hati-hati, iblis akan menyamar seperti layaknya Roh Kudus, bahkan membuat engkau sepertinya orang yang paling berbahagia sejagat raya ini, orang yang paling bersuka cita seisi dunia ini. Antikristus bisa melakukan itu. Tetapi kita uji dengan kedua hal tadi. Ya, kedua hal tadi. Masuk engkau, bermanifestasi engkau di dalam bahasa rohmu itu, dan akan teruji dari sana.
Apakah mulut kita yang berbahasa roh itu masih sanggup menyebut Yesus adalah Tuhan? Kalau tidak lagi ada bahasa Yesus di sana, sekalipun bahasa rohmu seperti bahasa India, nehi, 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 tapi tidak tahu nehinya kemana. Tidak ada pernah menyebut Yesus, tidak ada pernah memuliakan Yesus. Atau ketika saudara menjadi orang-orang yang hanya percaya kepada dirimu sendiri, tidak mau mendengarkan orang yang memimpinmu, engkau merasa benar sendiri dan sudah tahu semuanya. Sehingga apa yang diperingatkan oleh Yesus, yang tadinya kita hanya seorang murid, kita ubah diri kita lebih daripada guru kita sendiri. Itu bahayanya, saudara. Itu yang sangat berbahaya. Dan itu akan terjadi tanpa kita sadari. Kita hanya merasa bahwa saya, benar-benar saya masih dipakai Tuhan. Padahal saudara sudah jauh. Ketika kita sering terbawa dalam apapun melebihi daripada yang memimpinmu, hati-hati, itu akan menjadi sebuah, saya tidak katakan itu roh sesat, tetapi itu akan menjadi jalan roh antikristus untuk memperdaya saudara. Maka mari kuasai diri, kuasai hati, kuasai pikiran kita. Tadi Bapak Guru menyinggung apa yang sudah kita sepakati, ya kita harus komitmen. Ada firman Tuhan mengatakan begini, apa yang kamu ikat di dunia, itu terikat di surga. Tak usah jauh kita berpikir tentang apa itu. Semua komitmen yang sudah kita ikat di bumi ini tentang pekerjaan Tuhan, tentang pelayanan Tuhan, tentang komitmen kita, itu semua terikat di surga. Maka jangan main-main. Semua itu terikat. Karena ada yang ada di hadapan kita adalah roh Tuhan. Apapun yang kita ikat dalam diri kita, dalam ibadah kita, dalam pelayanan kita, semua itu sudah terikat di surga. Jadi mari pastikan engkau benar-benar memiliki roh Allah, memiliki roh kudus, agar engkau dapat bertahan sampai kepada kesudahannya. Saya katakan tadi, tidak mudah bertahan dalam awal tadi saya katakan, tidak mudah bertahan 10 tahun, 20 tahun lagi. Tidak mudah. Kalau tidak ada roh kudus, sulit untuk bertahan itu, sulit. Sangat sulit saudara. Kalau tidak ada roh kudus. Maka saya mengajak kita, jemaat Tuhan yang belum dipenuhi roh kudus, ya. Terkecuali mah melonong umur nanga hitung mundur. Itu semua hitung mundur. Dang gudang betik kini mana be, paimaho jojo ni Tuhan. Artinya sedikit lagi dia menghadapi kesulitan hidupnya. Tapi kalau masih kita menjalani waktu ke depan ini, firman Tuhan katakan bahwa waktu ini adalah waktu yang jahat. Hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Tidak ada jaminan hari ini akan lebih baik, tidak. Akan semakin lebih buruk. Dan hanya orang yang penuh dengan Roh Kudus, yang dipimpin oleh Roh Kudus, mereka dapat berkemenangan. Puji Tuhan. Jadi mari kau yang sampai hari ini tidak dipenuhi oleh Roh Kudus, perhatikan dirimu, selidiki dirimu. Selidiki dirimu. Mari kita lihat dulu 2 Korintus pasal 13. Rasul Paulus mengatakan di sana, ayat 5. 2 Korintus pasal 13 ayat 5. Ujilah dirimu sendiri, apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu, apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Haleluya. Nah, saya akan jelaskan sedikit tentang firman Tuhan ini.
Rasul Paulus menuliskan ini kepada jemaat yang ada di Korintus. Itu bermula dari 2 Korintus pasal 12. Ketika Paulus menyebutkan ada duri dalam dagingnya, ada berbagai-bagai kelemahan, ada berbagai-bagai kekurangan yang membuat sebahagian daripada jemaat Korintus ini kurang percaya kepada Paulus. Bahkan mereka sering beranggapan bahwa Paulus ini seperti ingin memanfaatkan mereka. Ya, ingin memanfaatkan mereka. Ya, dari 2 Korintus pasal 12 ayat 16. Baiklah, aku sendiri tidak merupakan suatu beban bagi kamu. Tetapi ingat, tetapi ini ada tanda penghubung. Kamu katakan garis penghubung. Itu artinya waktu perkataan dengan waktu kejadian itu tidak terjadi secara bersamaan. Dikatakan di sini, baik aku sendiri tidak merupakan suatu beban bagi kamu, tetapi kamu katakan dalam kelicikanku aku telah menjerat kamu dengan tipu daya. Ada pandangan yang tidak baik tersimpan di dalam pikiran jemaat Korintus terhadap Rasul Paulus. Selidiki dirimu. Jangan-jangan ada seperti itu kita. Punya pandangan tidak baik terhadap hamba-hamba Tuhanmu. Dan tersimpan itu terus. Paulus sudah mengakui, memang ada kelemahan saya Tuhan. Saya juga tidak mau seperti itu. Tidak ada satu pun daripada hamba Tuhan tidak akan pernah mau dalam kelemahan itu, dalam kekurangan itu. Tetapi Yesus katakan bahwa dalam kelemahan itulah, dalam kekurangan itulah kuasaku menjadi sempurna. Artinya di sana firman Tuhan sedang mengajarkan kepada kita, jangan berlebihan tentang apa yang sudah Tuhan karuniakan di dalam diri kita. Biarkan kelemahan itu terjadi, kekurangan itu terjadi, tetapi jangan mencitrakan dirimu untuk menutupi kelemahanmu, kekuranganmu. Yang Tuhan inginkan seperti itu. Jangan kita berupaya menutupi kekurangan, kelemahan dengan membangun citra-citra positif saja. Tetap akan ketahuan saudara. Dan jemaat pun, seperti apapun kelemahan, kekurangan daripada hamba Tuhan, jangan engkau jadikan itu menjadi sebuah penghambat bagimu untuk selamat. Haleluya. Itu yang terjadi pada jemaat Korintus ini, sehingga Paulus mengatakan, uji dulu dirimu, seperti apa kesanmu, tanggapanmu terhadap orang yang melayani saudara. Apakah seperti yang terjadi dalam Korintus ini, bahwa kemudian ada hamba-hamba Tuhan engkau temukan dalam kelicikan mereka? Itu yang ditemukan Paulus. Ada salah pengertian. Ada salah pengertian dalam sebuah kenyataan yang benar. Kayaknya perhatikan ya. Ada salah pengertian dalam sebuah kenyataan yang benar. Kenyataannya memang seperti itu. Ada kelemahan Paulus, ada kekurangannya. Tetapi yang membuat mereka, bahwa mereka tidak tahu bahwa Tuhan sengaja menciptakan itu supaya tidak ada satupun daripada hamba-hambanya untuk kemudian merasa mereka lebih dari segala-galanya, supaya masing-masing membatasi diri, menyadari bahwa ada duri dalam daging mereka, ada kekurangan mereka, ada kelemahan mereka. Tetapi mari kita juga sadar, jangan mencoba menutupi kekurangan kita, kelemahan kita dengan cara pencitraan diri. Tidak perlu. Lakukan saja seperti Paulus ini. Tuhan, tidak mau, saya tidak mau seperti ini.
Kalau seperti ini saya udah tidak usah jadi hamba Tuhan. Kalau toh saya menjadi sandungan. Ini Paulus sudah menjadi sebuah sandungan bagi jemaat Korintus. Tapi sandungan yang buat mereka sendiri. Yang diciptakan mereka sendiri. Jangan ciptakan sandungan di dalam dirimu. Oleh karena hal-hal yang kurang baik yang engkau lihat dari siapapun. Termasuk hamba-hamba Tuhan. Biang ka naman solo tadi rohamu. Mungkin di kokoy bagas surada pula boy ingot alay solo ibagas. Gabi sampah. Kita mungkin katakan, oh saya nggak ingat itu Bapak, saya sudah lupakan. Tapi dia menjadi sampah di sana, tidak benar-benar kau selesaikan. Itu bisa menghambat saudara tidak dipenuhi Roh Kudus. Selidiki dulu dirimu, selidiki dirimu. Karena janji pengurapan Roh Kudus ini bukan datang daripada ambisi manusia, tetapi keinginan Allah sendiri agar setiap orang yang percaya kepadanya, keinginan Yesus sendiri agar kita yang percaya kepadanya, mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, dibaptis oleh Roh Kudus. Bukan ambisi manusia, tapi keinginan Tuhan. Ketika Yesus pergi, supaya anak-anak percaya itu tidak menjadi yatim piatu, maka diberilah Roh Kudus yang akan juga mengerjakan seperti apa Yesus mengerjakan pelayanan itu. Seperti apa Yesus? Tidak ada bedanya. Ketika Yesus ada dalam dunia ini, seperti apa dia melayani, mengajar kita, menasehati kita, mengingatkan kita, menegur kita, tidak ada bedanya. Itu makanya dikatakan dalam Yohanes 14 ayat berapa itu? Dia akan mengajar kamu. Sama seperti Yesus mengajar murid-muridnya, maka demikian juga Roh Kudus akan mengajar saudara, mengingatkan saudara, menegur saudara, menasihati saudara, menyelamatkan saudara. Haleluya. Sama seperti Yesus. Dan keinginan itu datang daripada Tuhan. Sehingga tidak ada alasan bagi Tuhan untuk tidak memberikan Roh Kudus itu kepada saudara. Tapi uji dulu dirimu, selidiki dulu dirimu. Apa yang membuat jangan saudara sama seperti jemaat Korintus ini menyimpan sesuatu yang tidak enak terhadap hamba Tuhan, terhadap jemaat Tuhan, atau terhadap siapapun. Jangan sampai ada tersimpan di sana. Karena itu akan menjadi sebuah penghalang bagi saudara. Puji Tuhan. Mari. Ya, mari. Dalam doamu juga katakan, selidiki aku Tuhan. Siapa tahu aku sudah lupa. Siapa tahu ada perkataanku yang sudah terikat, yang sudah diikat, dipegang oleh si iblis, sehingga itu menjadi tembok Jeriko. Tahu tembok Jeriko? Arti tembok Jeriko adalah lambang kesombongan. Dan tidak mudah menyembuhkan tembok Jeriko itu. Jangan sampai itu menjadi tembok Jeriko kepada saudara. Bayangkan 7 hari mereka harus berkeliling untuk meruntuhkan itu tembok Jeriko. Pada hari ke-7, 7 kali mereka harus berputar-putar. Bagaimana capeknya itu, bagaimana lelahnya itu. Jangan biarkan ada tembok-tembok yang menghalangi pekerjaan Tuhan dalam dirimu. Berdoa di sana, berpuasa di sana, berjujur di sana. Katakan, selidiki aku, uji aku. Ya, ikut lalui doa masalahnya. Karena Tuhan tidak pernah berhitung-hitung untuk memberikan Roh Kudus. Dia sangat murah hati dan dia sangat inginkan semua kita benar-benar dipenuhi oleh Roh Kudus. Haleluya. Amin. Mari kita semua berlutut.